Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakwah Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sholawat berkah salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat Dakwah, kita berbicara tentang agama di Papua. Pasti Anda akan menjawab agama Papua mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen. Namun ternyata itu salah, karena 1 juta orang Papua beragama Muslim dari jumlah populasi penduduk Papua yang mencapai 2,5 juta jiwa. Sahabat Dakwah, Islam sangat gencar didakwahkan dari pelosok ke pelosok, dari desa di desa oleh ulama-ulama baik dari luar Papua maupun yang berada di Papua. Sahabat Dakwah, bahkan menurut informasi yang didapat dan salah satu media elektronik membahas tentang bahayanya islamisasi yang terjadi di Papua, karena banyaknya sekarang orang-orang Papua yang masuk dalam agama Islam. Sebetulnya ini tidak bahaya, sebetulnya ini bukan bahaya, tetapi kabar gembira bagi kita umat muslim, karena sekarang banyak orang-orang Papua yang beragama Islam. Sedangkan Islam adalah agama pertama yang dianut oleh masyarakat Papua, bukan Kristen. Kristen datang setelah Belanda datang bersama misionarisnya. Sahabat Dakwah, berikut ini adalah ulasannya. Sahabat Dakwah, populasi Muslim di Papua saat ini mencapai 40% dari total jumlah penduduk. Dan yang paling keliru adalah ketika kita mengatakan bahwa Papua identik dengan agama Kristen. Itu sangat keliru. Sahabat Dakwah, hal itu terjadi karena beberapa faktor seperti terbatasnya akses informasi atau bahkan ketiadaan informasi yang mereka terima, serta luasnya kawasan tersebut yang hampir 4 kali luas Pulau Jawa. Bahkan Papua termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland di Denmark. Fakta lain yang selama ini terselimuti kabut tebal adalah populasi Muslim di kawasan ini. Banyak orang yang bertanya-tanya, adakah orang Islam di Papua? Sahabat Dakwah, adakah komunitas Muslim pribumi atau penduduk asli Papua yang memeluk agama Islam sebagai agama mereka? Ironisnya, belum lagi pertanyaan itu terjawab seolah ada ungkapan pembenaran bahwa Papua identik dengan Kristen, atau dengan bahasa yang lebih lugas lagi, setiap orang Papua ya pasti Kristen. Padahal itu salah telak. Opini negatif seperti ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan dan dakwah Islam. Bahkan saat ini jumlah komunitas Muslim di Papua sudah mencapai angka 1 juta jiwa dari total jumlah penduduk Papua yang mencapai 2,4 juta jiwa, atau mencapai 40% lebih dari keseluruhan jumlah penduduk Papua. Sahabat Dakwah, 60% sisanya merupakan gabungan pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan animisme. Dan mayoritas dari 60% ini adalah animisme di pedalaman. Di tengah image yang tidak kondusif seperti ini, ditambah lagi tekanan psikologis, suasana lingkungan yang serba Kristen, di mana setiap mata memandang banyak gereja sebagai hasil kerja para misionaris. Pelan tapi pasti komunitas Islam tumbuh dan menyinari bumi cendrawasih, atau Nur Wal, nama yang diberikan oleh Ustadz Fadlan. Sahabat Dakwah, Ismail Saul Jenu, 67 tahun, adalah mantan pendeta sekaligus kepala suku terbesar di Serui di Yopen Waropon, telah masuk Islam dengan diikuti istri dan anaknya. Ismail mengatakan misionaris Kristen tidak melakukan perubahan ke arah kemajuan. Peradaban primitif mereka biarkan dianggap sebagai peninggalan budaya. Setelah masuk Islam, dia mondok pesantren beberapa waktu di pesantren Ustadz Fadlan di Bekasi. Setelah itu kembali ke kampungnya untuk mendakwahkan agama Islam dan banyak anggota suku yang telah ia sahadatkan. Ismail yang juga Ketua Benteng Merah Putih Pembebasan Irian Barat dan Ketua Asosiasi Nelayan Seluruh Papua telah menunaikan ibadah haji pada tahun 2002 yang lalu.
Sahabat dakwah, seorang pendeta di Biak Numfor bernama Romsumbre atau Abdurrahman nama Islamnya juga telah masuk Islam beserta keluarga dan 4 orang anaknya. Dan juga Wilhelmus Waros Kepse, kepala suku Marin Merauke, juga telah meninggalkan agama lamanya Katolik dan memilih masuk Islam bersama istri dan anak-anaknya. Kini Wilhelmus sedang merintis sebuah pondok pesantren di kampung halamannya di Merauke. Saat ini di desa Balokme, sebuah distrik di Lembah Baliem, seorang pendeta dan kepala suku bersama 20 orang warganya ingin sekali memeluk agama Islam. Berkali-kali keinginan dalam disertasi Dr. Tony Wangai yang adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam YAPIS Jayapura bahwa sosialisasi dan penelusuran sejarah Islam di Papua harus dilakukan terus-menerus. Hal itu perlu dilakukan agar umat Islam di Papua mengetahui jati diri mereka sekaligus menginformasikan kepada pihak lain yang belum paham untuk tidak menganggap kaum muslimin sebagai tamu di Papua. Sahabat dakwah, Islam hadir di Papua pada abad ke-15, sedang Kristen masuk ke Papua di pertengahan abad ke-19. Pada saat ini ada kecemburuan atau dengki kelompok misionaris dengan pesatnya pertumbuhan Islam di tanah Papua, karena pengaruh mereka lambat laun akan berkurang dan kepentingan mereka akan terusik. Salah satu buktinya adalah upaya dari kelompok Kristen yang ingin menghapuskan jejak Islam di kawasan ini, khususnya di kawasan Raja Ampat, di mana Raja Ampat akan dihilangkan dan diganti dengan nama lain. Padahal nama Raja Ampat adalah semonumental sejarah Papua itu sendiri. Sahabat dakwah, nama Raja Ampat diambil dari eksistensi kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa di kawasan Indonesia Timur saat itu, yakni Ternate Tidore, Jailolo, dan Bacan. Tegas Tony yang mengambil disertasi tentang Sahabat dakwah, selain jumlah rumah ibadah yang semakin bertambah, kegiatan pengajian juga tumbuh subur di Papua. Penduduk muslim di kota terdiri dari para pedagang, pegawai, pengusaha, pelajar atau mahasiswa, guru atau buruh. Secara keseluruhan, jumlah komunitas muslim di Papua mengalami peningkatan yang cukup pesat, utamanya di kota, kabupaten, atau provinsi. Dalam catatan yang dikeluarkan oleh LP3ES Papua, termasuk dari 7 kantong-kantong Kristen di seluruh Papua yang makin menyusut, jumlah penduduk muslim semakin tumbuh pesat. Secara historis, umat Islam adalah pendatang awal di tanah Papua sebelum misionis tahun 1855 adalah Sultan Ternate Tidore yang sebelum misionis tiba di Papua telah bolak-balik Tidore Papua pada abad ke-15, dan itu sudah tertuang dalam buku putih yang dikeluarkan oleh pemerintahan Papua. Dalam disertasi sahabat dakwah, alhamdulillah cahaya Islam menerangi Papua dan semoga Islam terus berkembang di provinsi tersebut. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe channel Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share di video dan komentar Anda, semoga menginspirasi banyak orang di luar sana.